Setelah Gilbert Zhou berlutut, semua orang yang hadir tercengang, dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Keira Lu dan Vincent Zhang bahkan lebih terkejut, dan mereka merasa seperti sedang bermimpi. Keluarga Zhou yang bermartabat, Gilbert Zhou, tokoh yang sangat kuat di kota Qingyun, benar-benar berlutut di depan umum dan meminta maaf kepada Cameron Lin, si menantu sampah yang terkenal. Apalagi, tempat ini masih di wilayah keluarga Zhou, di mana keluarga Zhou yang berperan sebagai tuan rumah di perjamuan ini. Pada hari ketika Gilbert Zhou dan Klu Zhang bertunangan, Gilbert Zhou berlutut untuk mengakui kesalahannya kepada Cameron Lin, si menantu sampah. Adegan ini hampir tak terlupakan bagi semua yang telah menyaksikannya. Kamu salah. Di mana kamu salah? Cameron Lin mencibir dan menatap Gilbert Zhou dengan acuh tak acuh. Dengan pandangan ini, Gilbert Zhou ketakutan dan gemetaran. Gilbert Zhou buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Cameron Lin. Sudut-sudut mulutnya berkedut terus-menerus, sama sekali tidak bisa mengendalikan kepanikannya. Identitas asli Cameron Lin, tuan muda Cameron dari kota Di, telah menakuti keberaniannya. Selain itu, aura yang ditunjukkan Cameron Lin pada saat ini membuatnya merasa putus asa. Jika karakter seperti itu tersinggung, dapatkah ia memiliki akhir yang baik? Tuan muda Cameron, salahku di menantangmu di depan umum, dan aku tidak boleh bertunangan dengan Klu Zhang sembarangan. Gilbert Zhou berlutut di tanah dan gemetar. Aku bersujud padamu. Tolong biarkan aku pergi, maafkan ketidaktahuanku, dan ampuni keluarga Zhou. Puk, puk. Sebelum Cameron Lin berbicara, Gilbert Zhou sudah meletakkan dahinya di tanah, bersujud untuk mengakui kesalahannya. Gilbert Zhou benar-benar sangat takut. Dengan identitas dan kekuatan Cameron Lin, untuk menghancurkan keluarga Zhou, semudah minum air dan makan, hanya sepatah kata, tanpa tangan Cameron Lin sendiri, akan ada banyak orang yang akan membunuh keluarga Zhou. Kekuatan tuan muda Cameron dari kota Di sangat kuat. Itu adalah keberadaan yang dikenal sebagai tuan muda nomor 1 dan terkaya di negara Long. Tuan muda nomor 1 di negara Long di era sekarang. Gilbert Zhou sungguh sangat menyesal sekali, dan tidak mengerti mengapa orang kuat seperti Cameron Lin bisa tinggal di tempat kecil seperti kota Qingyun. Jika dia tahu bahwa Cameron Lin adalah tuan muda Cameron, bagaimanapun juga dia tidak akan berani, juga tidak akan berani datang ke rumah Klu Zhang untuk memberikan hadiah pertunangan. David Lee juga tiba-tiba berlutut di depan Cameron Lin, wajahnya pucat. Tuan muda Cameron, tolong maafkan aku atas kesalahanku. Aku benar-benar tidak tahu kamu seorang bangsawan dan datang ke sini. Kalau memberitahuku itu adalah kamu, aku pasti tidak akan berani menantangmu. David Lee meminta maaf dengan ketakutan. Maafkan aku kali ini saja. Aku bersedia bersujud padamu untuk meminta maaf, apapun yang kamu inginkan. David Lee terus memohon belas kasihan kepada Cameron Lin, semua kesombongannya sebelumnya benar-benar hilang. Bagaimanapun, David Lee hanyalah seorang pensiunan kota Qingyun. Tidak peduli seberapa kuat dan berpengaruh dia, itu hanya terbatas pada tempat kecil seperti kota Qingyun. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Cameron Lin dan tokoh besar lainnya dari kota Di? Bahkan sebelum dia pensiun, dia tidak akan berani menantang Cameron Lin. Identitas Cameron Lin ini benar-benar tidak tergantikan. Hehe, sekarang tahu salah, apa kalian tidak merasa sudah terlambat? Cameron Lin menggelengkan kepalanya, tidak ada perubahan suasana hati di wajahnya, hanya sudut mulutnya yang menunjukkan kekejaman. David Lee, kamu, jangan muncul lagi di Provinsi Donghai. Mulai sekarang, 3 keluarga besar di Donghai tidak akan lagi memiliki keluarga Zhou. Aku tidak ingin mendengar berita tentang keluarga Zhou. Selama kamu berada di negara Long, jangan harap kalian bisa mendapatkan bisnis. Kata Cameron Lin ringan. Kalimat ringan ini, menghukum David Lee dan seluruh keluarga Zhou sampai mati. Keduanya, selama mereka berada di wilayah negara Long, tidak akan ada lagi bisnis. Wajah-wajah Gilbert Zhou dan David Lee tiba-tiba berubah pucat.
Keduanya terbeku, seperti orang yang kehilangan jiwa mereka, mengetuk kepala mereka. Mereka mengerti bahwa kata-kata Cameron Lin telah menyatakan hidup mereka sepenuhnya selesai. Mulai sekarang, uang, kekuasaan, dan kekayaan, semuanya tidak ada hubungannya lagi dengan mereka berdua, hanya untuk hidup di dunia seperti anjing. Kata-kata Cameron Lin sudah cukup untuk mengubah nasib mereka. Ini seperti perintah kaisar, tidak ada yang berani melanggarnya. Apanya yang Tuan Muda Cameron? Apa-apaan ini? Tuan Muda Gilbert Zhou, mengapa kamu bersujud pada sampah ini? Apa yang terjadi? Tuan Li, Tuan Muda Zhou, apa kalian tidak salah? Mengapa kalian meminta maaf kepada Cameron Lin si sampah ini? Keira Lu dan Vincent Zhang penuh dengan ekspresi terkejut, mereka pulih, dan buru-buru mengajukan pertanyaan. Keduanya tidak mengerti mengapa, Gilbert Zhou dan David Li, dua tokoh kuat di kota Qingyun, mengapa bersujud pada Cameron Lin. Dan juga memohon belas kasihan seperti orang bodoh. Seharusnya Cameron Lin yang bersujud pada mereka. Ini, setelah mendengar pertanyaan Keira Lu dan suaminya, wajah Gilbert Zhou dan David Li menjadi pucat, dan mereka takut untuk berbicara dengan mereka. Keira Lu dan suaminya adalah mertua Tuan Muda Cameron, tetapi mereka memandang rendah menantu yang begitu mulia di hati mereka. Apa mereka buta? Sampai sekarang masih meragukan kemampuan Cameron Lin. Cameron Lin mencibir, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak pernah repot-repot menjelaskan prasangka Keira Lu. Sudah dikatakan juga tidak percaya, dan juga tidak memahaminya. Tuan Muda Cameron, tolong ampuni keluarga Zhou kami. Aku bersedia melakukan apapun untukmu. Gilbert Zhou berlutut di tanah, memohon, tolong, aku mohon, ampuni keluarga Zhou kami kali ini saja. Tolong, Tuan Muda Cameron, mohon belas kasihmu. Aku melakukan ini karena diperintahkan oleh Nona Zhao, kalau tidak aku tidak akan menentangmu sama sekali. Gilbert Zhou menantikan Cameron Lin, berharap Cameron Lin akan membiarkannya pergi. Dia sudah terbiasa dengan kehidupan yang kaya, dan dia tidak bisa meninggalkannya. Dia merasa lebih baik mati daripada jatuh hidup miskin. Wajah Cameron Lin acuh tak acuh, melihat penampilan badut Gilbert Zhou, hanya berpikir itu agak konyol. Tuan Muda Cameron, sepatumu kotor, biar aku menjilatnya. Mulai sekarang, aku bersedia menjadi anjing untukmu, asalkan kamu bahagia. Aku rela melakukan apa saja. Gilbert Zhou memaksakan wajah tersenyum dan bersandar pada sepatu kulit Cameron Lin, akan menjilat debu di sepatunya. Bang! Cameron Lin menendang Gilbert Zhou hingga terpelanting lebih dari 10 meter jauhnya, dan memuntahkan darah ke tanah. Kamu tidak layak menjilat sepatuku. Cameron Lin berkata dengan acuh tak acuh, dan menyapu debu di celananya dengan tangannya. Mendengar itu, Gilbert Zhou, yang ditendang ke tanah, tampak lebih panik di matanya. CEO Lin, aku minta maaf, aku tahu salah, aku benar-benar tidak layak untuk menjilat sepatumu. Tolong jangan marah dengan orang kecil sepertiku. Aku rela melakukan apapun, bahkan jika berlutut dan bersujud untukmu di alun-alun kota, aku rela. Gilbert Zhou menunjukkan wajah tersenyum, memohon belas kasihan dengan nada yang sangat rendah hati. Cameron Lin berdiri dengan tangan di belakangnya, hanya menggelengkan kepalanya. Ini. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Gilbert Zhou memohon pada Cameron Lin seperti ini. Mungkinkah Cameron Lin adalah tokoh besar yang tersembunyi? Para tamu terhormat yang hadir semua mengangkat keraguan mereka dan menatap Cameron Lin lagi dengan mata yang luar biasa. Pada saat ini, Cameron Lin tidak diragukan lagi merupakan fokus utama dari penonton dan tokoh utama di tempat ini. Dia hanya berdiri di sana, memberi orang perasaan gunung yang tinggi dan tak tertahankan. Jika bukan karena reputasi menantu sampah Cameron Lin, mereka benar-benar tidak berani mengabaikan aura kuat dan tak terbatas Cameron Lin. Tuan Muda Zhou, ini, Cameron Lin. Keira Lu terkejut ketika melihatnya. Dia tidak mengira ini akan terjadi pada hari ini.
Mereka selalu ingin membiarkan putri mereka Klu Zhang menikah dengan keluarga Zhou untuk menikmati kehidupan yang kaya, dan bagi mereka Gilbert Zhou berkali-kali lipat lebih kuat dibanding Cameron Lin. Hasilnya malah menyadari, Gilbert Zhou, yang mereka selalu percaya, tak disangka seperti anjing, berlutut di depan Cameron Lin dan memohon belas kasihan. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Cameron Lin, kamu. Vincent Zhang memandang Cameron Lin dengan ragu, sudah tidak tahu harus berkata apa. Cameron Lin saat ini merasa sangat aneh bagi mereka berdua, dan sama sekali bukan menantu sampah yang mereka tahu. Keira Lu dan suaminya samar-samar menebak dalam hati mereka bahwa Cameron Lin mungkin tidak sesederhana itu dari luar. Lihat saja reaksi Gilbert Zhou dan David Lee, mantan pemimpin kota Qingyun kepadanya, sudah bisa melihat Cameron Lin memiliki identitas yang hebat. Namun, Keira Lu dan suaminya memiliki keraguan di hati mereka, dan mereka selalu merasa tidak dapat dipercaya. Di mata mereka, Cameron Lin adalah menantu sampah, yang tidak bisa apa-apa. Setelah putrinya beruntung, Cameron Lin juga bekerja sebagai asisten kecil di sebelah putrinya. Selain itu, apalagi yang bisa dimiliki Cameron Lin? Jika Cameron Lin benar-benar memiliki kemampuan hebat, mengapa ia masuk ke keluarga Zhang? Apakah hanya karena jatuh cinta dengan putrinya? Melihat penampilan Cameron Lin yang lusuh sepanjang hari, apakah itu terlihat seperti orang yang hebat? Keira Lu dan suaminya bergumam di hati mereka. Mereka melihat kembali pada Cameron Lin, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. CEO Lin, tenangkan amarahmu. Aku tahu salah. Aku hanya mohon padamu untuk memberi keluarga Zhou kesempatan. Gilbert Zhou berlutut di tanah, wajahnya penuh kepahitan, menyatukan telapak tangan dan terus memohon. Hal yang sama, aku tidak ingin mengatakannya untuk yang kedua kalinya, kata Cameron Lin acuh tak acuh. Kalau kamu berkata lagi, aku pasti akan menghancurkan keluarga Zhou sampai benar-benar habis. Hah? Mata Gilbert Zhou melebar tajam, dan jantungnya berdetak kencang. Niat membunuh yang diungkapkan oleh nada datar Cameron Lin membuat Gilbert Zhou tercengang. Tidak ada ruang untuk negosiasi sama sekali. Tuan Muda Cameron, seorang tokoh besar, tidak ingin memberi keluarga Zhou kesempatan sama sekali. Kali ini, dia benar-benar Ken mati, berani mencari masalah dengan tokoh besar seperti Tuan Muda Cameron. Terima kasih CEO Lin sudah memberi keluarga Zhou kesempatan untuk hidup. Gilbert Zhou berkata dengan tatapan menyedihkan di matanya, tetapi dia tetap benar-benar menghormati wajahnya dan mengucapkan terima kasih. Dia tahu bahwa segala sesuatu dalam keluarga Zhou hancur. Barley Liu, beritahu Sandy Sen dan Farley Jiang, aku ingin mereka mengurus keluarga Zhou. Cameron Lin dengan ringan memerintahkan, lalu berbalik dengan tangannya di belakang dan berjalan perlahan keluar dari ruang perjamuan keluarga Zhou. Baik, Barley Liu menganggukkan kepalanya dan segera menelepon. Barley Liu tinggal di rumah Zhou dengan ekspresi dingin. Setelah itu, Sandy Sen dan Farley Jiang mengambil alih semua urusan rumah Zhou. Dengan cara mereka berdua, dalam 3 hari, keluarga Zhou, keluarga yang telah berdiri selama 100 tahun di kota Qingyun, akan sepenuhnya menjadi bagian dari sejarah. Selamat tinggal CEO Lin. Selamat tinggal CEO Lin. Gilbert Zhou dan David Lee berteriak dengan wajah pucat, mempertahankan rasa hormat, dan tidak berani membiarkan Cameron Lin merasa tidak puas. Bahkan jika Cameron Lin merampas semua yang mereka miliki, mereka masih harus berlutut dan memberi hormat padanya. Ini, semua orang di ruangan itu hanya menyaksikan punggung Cameron Lin pergi tanpa peduli. Untuk sementara, semua orang terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. Mereka benar-benar ketakutan dengan kejadian hari ini. Cameron Lin, menantu sampah kota Qingyun yang terkenal, memusnahkan keluarga Zhou, yang sangat kuat di kota Qingyun dengan mudah dan mendapatkan industri keluarga yang bernilai puluhan miliar RMB. Jika insiden ini menyebar, khawatir ini akan mengejutkan perhatian semua orang. Cameron Lin, dia ada apa dengannya? Kita harus mencari clue untuk mencari tahu.
Keira Lu berkata dengan getir, matanya penuh ketakutan dan penyesalan. Sudut mulut Vincent Zhang berkedut, wajahnya tampak tak berdaya, dan dia tampak bingung. Cameron Lin adalah tokoh yang sangat mulia, tokoh yang sangat kuat. Tapi, mereka bersikeras mengusirnya dari rumah dan memisahkannya dengan putrinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak menyangka Cameron Lin memiliki energi yang begitu besar, sayang sekali. Keluarga Zhang, kurasa sudah sangat menyesal. Mengusir menantu seperti itu keluar dari rumah, dan memfitnah reputasi menantu di mana-mana. Para tamu terhormat yang hadir, setelah sadar kembali, mulai saling berbisik. Semua orang memandangi pasangan Keira Lu dengan tatapan aneh. Keira Lu dan Vincent Zhang tidak diragukan lagi menjadi lelucon di mata semua orang. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan Cameron Lin, dan ingin membawa Klu Zhang ke dalam keluarga Zhou. Pada akhirnya, pada hari pertunangan, Cameron Lin meratakan keluarga Zhou. Wajah pasangan Keira Lu memerah, mereka sangat malu. Tuan Muda Gilbert Zhou, siapa sebenarnya Cameron Lin? Mengapa kamu dan Tuan Li, begitu takut padanya? Vincent Zhang memerah dan bertanya dengan enggan. CEO Lin, adalah Tuan Muda Cameron dari kota Di, kata Gilbert Zhou dengan pandangan bingung, menundukkan kepalanya. 5 raksasa kota Di, satu-satunya pewaris keluarga Qi, dan pada saat yang sama, juga merupakan kepala keluarga Qi. Setelah kata-kata ini diucapkan, para tamu semuanya terdiam. Setelah hari ini, reputasi Tuan Muda Cameron pasti akan mengguncang seluruh kota Qingyun dan mengguncang provinsi Donghai. Perjamuan keluarga Zhou segera menyebar ke seluruh lingkaran tokoh ternama di kota Qingyun. Tak terhitung banyaknya orang di kota Qingyun yang terkejut akan hal ini. Si sampah terkenal di kota, Cameron Lin, tanpa diduga memiliki latar belakang yang begitu hebat. Ternyata dia adalah Tuan Muda Cameron dari kota Di yang terkenal itu. Berita sensasional ini mengejutkan banyak orang, memikirkan baik-baik apakah mereka pernah menyinggung Cameron Lin sebelumnya. Ada banyak orang yang memikirkan bagaimana mempersiapkan hadiah yang baik dan langsung pergi menemui Cameron Lin. Bahkan ada banyak keluarga yang sudah membahas cara menjodohkan putri mereka pada Cameron Lin. Bagaimanapun, Cameron Lin si tokoh besar baru saja bercerai dengan Klu Zhang. Kalau bisa memiliki hubungan kerabat dengan tokoh besar itu akan menjadi masa depan yang sangat cerah. Keluarga mereka akan melambung tinggi hingga tidak ada berani orang yang menantang. Hanya dalam semalam, arah angin kota Qingyun telah benar-benar berubah. Satu malam, keluarga Zhou, salah satu dari 3 keluarga besar di kota Qingyun yang berusia berabad-abad, bersama-sama diurus oleh Sandy Sen dan Farley Jiang untuk membersihkan semua tenaga kerja di kota Qingyun dan melikuidasi semua asetnya. Hanya dalam 24 jam, keluarga Zhou bangkrut dan kehilangan semua pengaruhnya, bahkan orang keluarga Zhou tidak muncul lagi di kota Qingyun. Hanya karena keluarga Zhou menyinggung Tuan Muda Cameron. Satu kata, dia meratakan keluarga Zhou. Pada siang hari itu, kantor CEO Hotel Qingyun. Cameron Lin duduk di kursi besar dengan secangkir teh hitam di tangannya, tanpa ada perubahan ekspresi di wajahnya. Semua hal kota Qingyun tidak penting baginya, dia hanya peduli pada Klu. Sudah sampai seperti ini, Klu Zhang masih tidak bisa dihubungi. Di Kiss Jewelry Corp, mendengar bahwa Klu tidak kembali untuk memimpin pekerjaan, seolah-olah dia tidak ingin terlibat lagi dengan dirinya sendiri. Cameron Lin tidak tahu apa yang dipikirkan Klu. Tok, tok. Pada saat ini, ada suara ketukan di luar pintu. Farley Jiang dan Sandy Sen berjalan berdampingan. Mereka membawa koper perak dan meletakkannya dengan hormat di meja Cameron Lin. Setelah dibuka, ada tumpukan dokumen di dalamnya. Tuan Lin, sesuai instruksimu, aku telah melikuidasi semua properti keluarga Zhou, dan orang-orang di keluarga Zhou tidak menentang. Farley Jiang melaporkan, Tuan Lin, sesuai pengaturanmu, semua anggota keluarga Zhou sudah aku kirim ke luar negeri. Sebelum mereka pergi, mereka tidak punya keluhan,
mereka hanya mengatakan mereka bersyukur atas pengampunan CEO Lin, kata Sandy Sen juga. Bagus, kalian melakukannya dengan baik, Cameron Lin sedikit mengangguk. Gilbert Zhou membuat masalah besar, dan keluarga Zhou tahu betul. Farley Jiang dan Sandy Sen maju sendiri. Siapa lagi di keluarga Zhou yang berani melawan? Akhir dari perlawanan hanya akan diinjak-injak sampai mati. Selain itu, CEO Lin, setelah aku mendengar kamu kembali, Ensi Wang dari keluarga Wang datang mencariku dan ingin bertemu denganmu. Ini, Farley Jiang bertanya, dia bingung tentang hal ini, dan tidak berani melakukannya sendiri. Cameron Lin menyesap teh dan berkata dengan tenang, kamu tidak perlu memperhatikannya. Setelah berpikir sebentar, Cameron Lin berkata, Farley Jiang, kamu selesaikan urusan keluarga Zhou. Sandy Sen, bawa mobil, aku ingin kembali ke Dragon Villa. Baik, Sandy Sen dan Farley Jiang keduanya mengangguk dengan hormat. Segera, Rolls-Royce Phantom melaju keluar dari Hotel King Yun dan melaju ke arah Dragon Villa. Sandy Sen duduk di kursi kemudi dan mengemudi dengan serius. Cameron Lin bersandar di kursi belakang dengan ekspresi serius. Dia memutuskan untuk menemui clue sendiri lagi untuk memperjelas segalanya. Setelah pergi ke kota Gang, kesalahpahaman itu terlalu hebat, dan Clue mungkin merasa tidak nyaman. Pada saat yang sama, Dragon Villa, Villa Cameron Lin. Di meja makan, Clue Zhang, Keira Lu, Vincent Zhang, duduk di meja makan, wajah mereka semua terlihat murung. Peyton Lee berdiri di sana, menuangkan teh, memandang Clue Zhang, ragu untuk berbicara. Putriku, kamu selalu berbicara untuk Cameron Lin sebelumnya. Apakah kamu sudah tahu identitasnya sejak lama? Keira Lu bertanya terlebih dahulu, memecah kesunyian. Wajah Clue Zhang polos dan penuh perhatian, dan dia mengangguk dan berkata, aku sudah lama tahu itu. Hah, putriku, kamu sudah tahu identitas Cameron Lin sejak dulu, mengapa kamu tidak memberitahuku dan ayah? Mengapa kamu menyembunyikannya dari kami? Keira Lu tiba-tiba tampak cemas dan bertanya dengan sangat bingung. Kalau kamu bilang sejak awal, bagaimana kita bisa mengusirnya dari keluarga Zhang? A3. Keira Lu menghela nafas setelah berkata. Ya, Keira Lu sangat sakit hati. Bagaimana bisa Cameron Lin ditendang keluar dan melewatkan kesempatan seperti itu untuk menikmati kehidupan orang kaya? Bu, Cameron Lin kaya dan kuat, apakah itu penting bagimu? Clue Zhang mengerutkan kening, aku sudah bilang sebelumnya, Cameron Lin menangani banyak hal di perusahaan sendirian, tapi apa kamu percaya? Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-kataku. Clue Zhang juga merasa pusing, dia sudah memberitahu orang tuanya tentang Cameron Lin, tetapi mereka berdua selalu berprasangka dan tidak pernah percaya. A3. Vincent Zhang menghela nafas, aku tidak menyangka Cameron Lin memiliki latar belakang yang begitu hebat. Tidak heran kalau kakek membiarkannya masuk ke keluarga Zhang kita saat itu, ternyata dia tidak salah, tapi, mengapa Cameron Lin bersedia tinggal di rumah Zhang selama beberapa tahun? Aku juga tidak tahu jelas. Keluarga Cameron Lin sangat kuat di kota Di. Dia dulu memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga, sepertinya karena ayahnya dibunuh, dia kembali ke kota Di untuk membalas dendam. Apalagi, kesulitan hidupnya tidak sesederhana seperti yang dilihat dari luar, kata Clue Zhang perlahan. Mengenai keluarga di kota Di Cameron Lin, Clue Zhang juga sudah bertanya pada waktu itu. Dia tahu bahwa keluarganya telah dihancurkan oleh keluarga lain dan seluruh keluarga terbunuh. Cameron Lin yang kembali ke kota Di untuk menghidupkan kembali keluarga. Jika dikatakan, latar belakang Cameron Lin memang sangat suram. Ibu, ayah, bagaimanapun, Cameron Lin tidak ada hubungannya dengan keluarga kita sekarang, jadi jangan bertanya lagi. Hal-hal ini telah berlalu, kata Clue Zhang tegas. Apanya yang berlalu? Clue, bukankah Cameron Lin masih menyukaimu? Mengapa kalian tidak bisa kembali bersama? Keira Lu mencoba membujuknya. Yah, Clue, aku akan membantumu membawa Cameron Lin ke rumah dan membicarakannya. Bagaimanapun, Cameron Lin masih tertarik denganmu, kata Keira Lu.
Cukup, Bu. Kamu anggap aku orang macam apa? Lu Zhang berkata dengan marah. Bu, kamulah yang mengatakan bahwa Cameron Lin itu jahat, dan kamulah juga yang ingin mengusirnya. Kamulah yang memintaku untuk menceraikannya. Sekarang, kamulah juga yang memintaku untuk menikah lagi dengannya. Kapan kamu mempertimbangkan perasaanku? Lu Zhang berkata dengan ekspresi rumit. Aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan berurusan dengan Cameron Lin lagi, aku akan menceraikannya. Kenapa? Putriku, kenapa kamu sebodoh ini? Keira Lu bertanya dengan sangat bingung. Aku tidak ingin menyulitkannya. Cameron Lin dan aku benar-benar orang-orang dari dua dunia, kata Lu Zhang dengan nada rendah. Putriku, apa yang kamu pikirkan? Apanya yang orang dua dunia? Keira Lu buru-buru membujuknya, tidak peduli dengan emosi Lu Zhang, yang penting, kamu minta Cameron Lin kembali, keluarga kita tidak bisa menyia-nyiakan ini. 2. Bu, aku bisa merasa jijik melakukan ini. Lu Zhang berkata dengan serius, terakhir kali Cameron Lin pergi ke kota Gang bersama wanita pirang itu saja masih belum jelas. Sekarang tiba-tiba mengubah wajah seperti ini, sungguh menjijikkan. Keira Lu berkata, memang kenapa? Karena Cameron Lin sangat kaya dan berkuasa, bahkan jika ada beberapa kekasih di luar sana, memang kenapa? Kamu tetaplah istrinya. Kali ini, kamu pasti tidak akan salah mendengar nasihat ibu. Keira Lu buru-buru menasehatinya. Setelah melihat kekayaan Cameron Lin, Keira Lu langsung menghilangkan semua prasangka sebelumnya terhadap Cameron Lin. A3. Lu Zhang menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu apa yang dipikirkan ibunya, ini semua karena kekayaan Cameron Lin. Ibunya tidak peduli orang macam apa Cameron Lin itu. Dia mata ibunya hanya ada uang dan kekuasaan, baik itu Cameron Lin atau Gilbert Zhou, dia tidak peduli sama sekali. Oke, putriku, itu semua salah ibu sebelumnya. Kamu dan Cameron Lin tidak boleh dipisahkan, ini bukan saatnya kamu marah. Keluarga sekarang sangat sulit, kamu tidak bisa terlalu egois. Keira Lu berkata, kamu tahu, laki-laki muda dibujuk, kamu telepon Cameron Lin sendiri, apa mungkin dia tidak menjawabnya? Apa mungkin dia tidak kembali dengan patuh? Kamu tidak mungkin tidak ada perasaan dengan Cameron Lin, dia mungkin hanya melakukan sedikit kesalahan saja. Putriku, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Keira Lu terus membujuknya dengan ekspresi memelas. Dia telah memutuskan sekarang, tidak peduli apa, dia akan menempatkan Cameron Lin di keluarga Zhang. Lu Zhang berpikir dalam-dalam, memikirkan sesuatu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Vincent, kamu harus nasihati juga putrimu. Keira Lu berkata dengan cemas, Cameron Lin sangat kuat, bagaimana Lu bisa mendapatkan tokoh besar sehebat ini lagi? Kamu. A3. Vincent Zhang menghela nafas, wajahnya sangat murung, biar dia yang menentukannya sendiri saja. Aku tidak mengurusnya lagi. Sudah sering menghina Cameron Lin berkali-kali sebelumnya, tetapi, tak disangka Cameron Lin begitu kuat, Vincent Zhang sudah merasa bahwa wajahnya benar-benar sangat malu. Masih mau mengundang Cameron Lin kembali, Vincent Zhang tidak bisa melakukan hal seperti itu. Peyton Lee, kamu adalah kepala pengurus keluarga yang diundang oleh Cameron Lin, kamu memanggil tuannya sepanjang waktu. Tampaknya kamu telah mengetahui identitas Cameron Lin sejak dulu. Keira Lu tiba-tiba menatap Peyton Lee, yang berdiri diam. Peyton Lee tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan tenang, kamu tidak bisa melihat identitas tuan muda, ini hanya bisa menyalahkan cara penglihatanmu yang rendah. Benar-benar konyol. Ketika Peyton Lee datang ke Dragon Villa dengan tuan muda untuk pertama kalinya, ia melihat perabotan antik berharga yang dibeli tuan muda dibuang oleh Keira Lu. Pada saat itu, dia bisa melihat bahwa Keira Lu ini seperti orang buta. Orang seperti itu tidak tahu bagaimana bisa memiliki anak perempuan yang baik seperti seorang nyonya muda. Mungkin ini juga terkait dengan fakta bahwa wanita muda itu dididik oleh kepala keluarga Zhang. Kalau benar-benar menjadi seperti Keira Lu, tuan muda benar-benar memilih orang yang salah.
Keira Lu sedikit mengernyit dan akan memarahi Peyton Lee, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Cameron Lin, dia merasa sedikit panik. Peyton Lee, beritahu tuan mudamu kalau dulu ada kesalahpahaman, kita semua keluarga, bagaimana mungkin ada dendam tentang semalam. Minta dia untuk tidak memasukkannya ke hati, kata Keira Lu. Peyton Lee mencibir di sudut mulutnya, menggelengkan kepalanya, dan tidak mengatakan apa-apa. Peyton Lee tidak berani ikut campur dalam masalah tuan muda. Dia tinggal di Dragon Villa, dan satu-satunya tugasnya adalah melindungi nyonya muda. Bu, hentikan, aku punya keputusan sendiri. Klu Zhang berkata dengan tegas, sudah tidak dapat mendengarkan lagi. Setelah berkata itu, Klu Zhang bangkit dan kembali ke kamarnya. Ting tong. Pada saat ini, bel pintu villa tiba-tiba berdering. Peyton Lee berjalan dengan ekspresi serius, membuka pintu, dan melihat Rolls-Royce diparkir di luar pagar dan menyambutnya. Cameron Lin membawa Sandy Sen dan berdiri di pintu. Tuan muda, teriak Peyton Lee dengan hormat. Katakan pada Klu, aku kembali, kata Cameron Lin tegas. Baik, tuan muda. Peyton Lee mengangguk dengan hormat, lalu berbalik. Nyonya muda, tuan muda kembali. Tuan muda ingin bertemu denganmu, kata Peyton Lee tegas. Keira Lu dan suaminya saling memandang dengan ekspresi berbeda dan tidak berbicara. Mereka berdua takut menghadapi Cameron Lin hari ini. Cameron Lin hari ini bukan seperti dulu, dan aura yang kuat itu bukanlah sesuatu yang berani mereka hadapi. Kalau bukan karena hubungan antara putrinya dan Cameron Lin, keluarga mereka bahkan tidak layak untuk bertemu Cameron Lin. Peyton Lee, jangan panggil aku nyonya muda lagi ke depannya. Klu Zhang berjalan keluar dari ruangan dan berkata dengan wajah serius, aku tidak ada hubungannya dengan Cameron Lin. Mulai sekarang, kamu juga akan bekerja dengan Cameron Lin. Kamu suruh Cameron Lin pergi. Suasana hatinya terlalu rumit. Dia tidak bisa menahan Cameron Lin di dalam hatinya, tetapi dia tidak yakin apakah Cameron Lin masih menyukai dirinya sendiri. Dan dia bertanya-tanya apakah Cameron Lin ada hubungannya dengan wanita pirang itu. Hal yang paling penting, dalam hatinya, dia dan Cameron Lin tidak lagi berada di level yang sama, dan levelnya tidak layak bagi Cameron Lin. Klu Zhang adalah wanita yang kuat. Tidak apa-apa jika Cameron Lin benar-benar mencintainya, itu bisa menebus semua ketidaksetaraan. Tapi, masalah Cameron Lin di luar tidak jelas dan merusak hubungan ini. Klu Zhang tidak mengizinkannya. Dia menyeret Cameron Lin kembali, dan bahkan kemudian merasa jijik oleh Cameron Lin. Peyton Lee tampak rumit, berbalik dan berjalan ke pintu villa, dan menyampaikan kata-kata Klu Zhang. Peyton Lee, kamu beritahu pada Klu untuk tidak salah paham, aku akan menjelaskan semuanya dengan jelas, kata Cameron Lin dengan tegas. Suaranya sangat keras, dan Klu Zhang di villa mendengarnya. Mendengar suara Cameron Lin, Klu Zhang sedikit emosional dan ekspresinya sangat rumit. Aku tidak ingin mendengarkan penjelasannya, aku ingin menenangkan diriku, kamu beritahu dia, jangan datang mencariku lagi. Klu Zhang berkata dengan lembut, dengan nada jelas yang tidak pasti dan kurang percaya diri. Peyton Lee berjalan keluar dari villa dan menyampaikan semua kata-kata. Tuan, saat nyonya muda mengetahui identitasmu, mentalnya jelas berubah. Nyonya muda, dia bukan wanita biasa, kata Peyton Lee tegas. Cameron Lin memandangi villa, perlahan-lahan menutup matanya dengan ekspresi serius. Tit, tit, tit. Pada saat ini, ponsel Cameron Lin berdering. Dia menjawab telepon. Halo, Tuan Cameron, apakah kamu sibuk? Ada sesuatu yang salah dengan kota di. Tuan Ki tiba-tiba sakit dan dia dikirim ke rumah sakit militer. Sebelum dia koma, dia memintaku memberitahumu untuk kembali ke kota di dan melihatnya. Dari telepon, suara panik Adler Yu datang. Wajah Cameron Lin berubah sedikit. Berita dari Adler Yu menyentuh hati Cameron Lin. Dalam kehidupan Cameron Lin, hanya kakeknya satu-satunya kerabatnya yang masih hidup. Kakek tiba-tiba jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit, dan tidak tahu apakah seseorang merencanakannya.
Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk menyakiti orang yang dicintainya. Adler Yu, apa yang terjadi? Cameron Lin bertanya dengan serius. Tuan Yin, kota di benar-benar tidak stabil baru-baru ini. Keluarga Su memulai lagi, tampaknya tidak senang dengan apa yang terjadi terakhir kali. Adler Yu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Besar selalu sehat-sehat saja, tiba-tiba dia kambuh lagi. Pihak rumah sakit masih memeriksa kondisinya, dan aku berpikir itu agak aneh. Selain itu, ada beberapa kecelakaan di distrik Huayang, di mana beberapa saudara meninggal. Saya menduga itu adalah keluarga Su. Sekarang saya telah mengirim Hendrik Tang untuk menanganinya. Saya belum tahu situasi spesifiknya, kata Adler Yu perlahan. Ekspresi Cameron Lin perlahan menjadi suram. Sepertinya terjadi sesuatu di kota di. Keluarga kaya kota di tampaknya tidak puas dengan dirinya sendiri. Setelah memikirkannya sebentar, Cameron Lin kemudian bertanya, bagaimana dengan Sakura Club dan Seven Stars Corp? Apa ada pergerakan dari mereka? Tuan Cameron, seperti yang kamu duga. Sakura Club dan Seven Stars Corp telah benar-benar melakukan sesuatu. Sakura Club tiba-tiba memperluas bisnisnya di kota di, dan Seven Stars Corp telah membuat tanda di kota di dengan banyak keriuhan. Seven Stars Corp memasukkan eksekutif tinggi mereka ke kota di. Adler Yu melaporkan. Cameron Lin menyeringai di sudut mulutnya. Konglomerat Seven Stars Corp dari Korea masih belum bisa menerima kenyataan. Dirut Seven Stars Corp tampaknya mau membalaskan dendam anaknya. Adler Yu, kamu segera bawa orang-orang untuk menjaga rumah sakit kakekku dan awasi pergerakan keluarga Su. Aku akan terbang kembali ke kota di hari ini, perintah Cameron Lin dengan serius. Baik, setelah menutup telepon, Cameron Lin memandangi villa dengan ekspresi yang rumit, matanya berangsur-angsur menjadi lebih dalam. Merenung dalam waktu yang lama, Cameron Lin berbicara, Clue, banyak hal tidak seperti yang kamu pikirkan. Ada sesuatu yang mendesak dari tempat kakekku, tunggu aku pasti akan kembali. Masih belum ada respons dari villa. Mata Cameron Lin sedikit terkulai, dia terdiam beberapa saat, lalu berbalik. Sandy Sen, pergi ke bandara. Cameron Lin memerintahkan, Peyton Lee membuka pintu mobil, dan dia masuk ke kursi belakang mobil. Setelah beberapa saat, Sandy Sen berbalik dan pergi dari Dragon Villa. Sepertinya sudah mendengar suara kendaraan pergi. Di ruang lantai 2 villa, gorden dibuka, dan Klu Zhang berdiri di dekat jendela, melihat mobil yang pergi dari jendela. Dia menurunkan kelopak matanya, ekspresinya sangat rumit. Cameron Lin. Klu Zhang bergumam, ekspresi di matanya rumit, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di jalan yang ramai, ada lalu lintas yang padat, dan Sandy Sen mengendarai mobil di jalan. Di kursi belakang mobil, wajah Cameron Lin sangat muram. Kondisi kakeknya terlalu mendadak, dan urusan kota harus diatasi. Ini mengganggu rencananya. Atau mungkin dia perlu Klu Zhang menangkan diri dulu. Peyton Lee, ikuti aku kembali ke kota di, kakek juga tidak memiliki perawat pribadi, kata Cameron Lin. Hamba Lee, yang duduk di kopilot, mengubah ekspresinya dan mengangguk, Tuan Muda, aku akan mendengarkan pengaturanmu, aku juga ingin kembali ke kota di untuk melihat Tuan Besar. Cameron Lin mengangguk, dan kemudian berkata, Sandy Sen, kamu urus hal-hal di kota Qingyun. Kamu dan Farley Jiang, tangani semuanya dengan benar. Yang paling penting adalah jangan biarkan sesuatu terjadi pada Klu Zhang. Tuan Lin, aku akan melakukan segalanya dengan baik bersama Farley Jiang, kata Sen San dengan sungguh-sungguh. Cameron Lin sedikit mengangguk, dan setelah mengatur semuanya, dia mengeluarkan ponselnya dan menelpon. Dia menelpon Emerson Ning. Senior, ada perintah apa? Suara hormat Emerson Ning datang melalui telepon. Bagaimana urusan keluarga Ning setelah kamu pimpin? Cameron Lin bertanya dengan tenang. Dengan bantuan senior, tidak ada seorang pun di keluarga Ning berani menentangku. Industri keluarga Ning beroperasi dengan teratur. Jawab Emerson Ning dengan wajah serius. Bagus kalau begitu,
kata Cameron Lin perlahan, kamu minta pasukan rahasia keluarga Ning untuk menyelidiki apa yang ada di balik penyakit kakekku. Selidiki siapa yang melakukannya dengan cara apapun. Baik, aku akan mengirim seseorang untuk menyelidiki segera, kata Emerson Ning dengan semangat. Tuan besar keluarga Qi sakit parah, tapi Emerson Ning tidak pernah mendengarnya. Seseorang berani mencelakakan Tuan besar Qi. Dapat dilihat bahwa kota di saat ini penuh dengan badai konspirasi. Setelah menutup telepon, Cameron Lin memejamkan mata untuk beristirahat, otaknya dipenuhi dengan pikiran. Kembali ke kota di saat ini, ia masih memiliki banyak pekerjaan. Segala sesuatu di Dragon Gate harus disiapkan kapan saja. Kebencian keluarga Qi belum dibalaskan. Black Dragon King masih memata-matai secara diam-diam. Sekarang, di permukaan, dia terlihat kaya dan kuat, dengan Sandy Sen dan Farley Jiang di Provinsi Donghai, Chris di kota Gang, dan Adler Yu dan Emerson Ning di kota Di untuk membantu mengurus semuanya. Tampaknya kekayaan sudah hampir mencapai puncak duniawi. Namun, Cameron Lin tahu betul. Menghadapi keberadaan tingkat Dragon Gate, industri sekuler yang sia-sia ini benar-benar rentan. Jika dia ingin mendapatkan kembali Dragon Gate, dia tidak hanya harus berurusan dengan Tuan Besar Gu, tetapi juga terus mengeluarkan pasukan rahasia. Setelah memikirkannya, Sen San sudah berkendara dekat ke Bandara Internasional Qingyun. Pada waktu bersamaan, kota di distrik Huayang. Di pusat kota yang ramai, di sebuah gedung hiburan yang terang benderang. Ada karpet merah di balkon, pengawal jas terkenal berbaris. Seorang pria paruh baya dengan jaket hitam, bersama dengan beberapa pria berwibawa berbaju hitam, berjalan menyeberangi kawasan pejalan kaki dan datang ke sebuah ruang VIP mewah. Tuan Hendrik, Tuan Yan sedang menunggumu di dalam. Seorang pengawal berjas yang menjaga pintu masuk berkata dengan ekspresi dingin, mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Hendrik Tang sedikit mengernyit, mendengus dingin, dan berjalan bersama beberapa anak buahnya. Hendrik Tang mematuhi instruksi Adler Yu dan secara pribadi membawa beberapa personel kunci ke distrik Huayang. Itu karena Maxian, yang telah dipukuli oleh Tuan Cameron sebelumnya. Hari ini, Maxian dengan arogan mengambil inisiatif untuk mengundangnya untuk membahas berbagai hal. Hendrik Tang berjalan ke dalam kotak mewah, di mana sebuah meja besar didirikan. Maxian sedang merokok sebatang rokok dengan pipa giok putih di tangannya. Maxian, apakah kamu mau cari mati? Tuan Cameron sudah mengatakan terakhir kali, dan bahkan keluarga Su tidak berani melakukan kesalahan. Apakah kamu ingin melompat keluar untuk cari mati? Hendrik Tang bertanya dengan dingin. Ada ejekan di sudut mulut Maxian. Hendrik Tang, apakah kamu pikir keluarga Su akan melupakan apa yang terjadi terakhir kali? Tuan muda Cameron, kalian sudah terlalu berlebihan. Saat dia berkata, Maxian mengetuk tongkat rokok, dan tak lama kemudian, seorang penduduk pulau bertubuh pendek dan kurus mengenakan kemeja abu-abu muncul diam-diam dari sudut yang gelap. Apakah kamu Hendrik Tang, bawahan Cameron Lin? Halo, namaku Gong ke-9.